Every day is a good day. Good people, dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi firman Tuhan. Sebelum melanjutkan acara ini, mari kita bersatu dalam doa memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Curahkan Roh Kudus dalam setiap hati kami, dan berkati acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Good people, tahukah Anda, ketika kita tertidur nyenyak, kita akan merasakan rasa aman saat kita tinggal di dalam Tuhan. Itu adalah rasa damai sejahtera yang luar biasa. Mazmur 127 ayat 2 berbunyi, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kita coba baca ayat ini dalam terjemahan versi New King James dan versi NIV. New King James Version mengatakan, "It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrow, for so he gives he beloved sleep." Versi NIV berbunyi, "In vain you rise and stay up late, toiling for food to eat, for he grants sleep to those he loves." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Tuhan mengaruniakan berkat pada saat kita tidur. Dan ia mengaruniakan tidur kepada orang-orang yang dikasihinya. Kata tidur di sini adalah rest, sleep. Menunjukkan bahwa Anda tinggal dalam damai sejahtera Tuhan. Banyak orang yang stres dalam hidupnya, selalu merasa susah. Gak bisa tidur. Orang-orang yang stres selalu gak bisa tidur. Sedangkan Tuhan memberikan rest, memberikan sleep, memberikan tidur kepada orang-orang yang dikasihinya. Kalau Anda mengalami kesulitan tidur, yang perlu Anda lakukan adalah belajar mengasihi Tuhan. Bagaimana Anda belajar mengasihi Tuhan? Tentunya dengan melakukan firman Tuhan. Dengan melakukan firman Tuhan, Anda akan tinggal dalam kasih Tuhan. Damai sejahtera bukanlah karena orang-orang itu hidup tanpa masalah. Tetapi mereka memiliki damai sejahtera, bisa tidur nyenyak meskipun mereka banyak masalah. Saat ini saya sedang melakukan pelayanan berbagi terhadap sesama. Berbagi makanan ataupun berbagi hal-hal lain yang bisa meringankan beban sesama. Dalam pelayanan ini dibutuhkan banyak dana. Dana yang tidak sedikit. Karena banyak sekali orang-orang di luar sana membutuhkan bantuan dan uluran tangan kita. Namun, dalam keseharian saya bisa tidur nyenyak setiap malam. Karena semuanya saya serahkan di dalam tangan Tuhan. Karena saya yakin dan percaya, kalau Tuhan yang utus saya melakukan pelayanan ini, pasti Tuhan juga yang akan urus segala sesuatu. Good people, orang itu bisa damai sejahtera, bisa tidur nyenyak, bukan karena mereka tidak punya masalah. Tetapi orang-orang tersebut, kita semua bisa tidur nyenyak, meskipun kita memiliki segudang masalah. Karena kita punya damai sejahtera. Kita punya bisnis, punya usaha, kita bekerja, kita punya pacar, kita menikah. Apa nggak punya masalah? Banyak masalah. Semua punya masalah dan pergumulan dalam kehidupan masing-masing. Yang sudah married, pusing tentunya mengurus istri, anak, dan keluarga. Yang belum married, pusing setiap kali ditanya, kapan married?
kapan merit? Biasanya kalau ditanya kapan merit, mereka akan jawab Mei. Yang bertanya akan tanya lagi, oh bulan Mei. Dijawab sama yang belum merit, maybe yes, maybe no. Saya perhatikan, orang-orang itu stres bukan karena masalah duit. Orang stres bukan karena dia banyak duit atau kurang duit. Sekali lagi, damai sejahtera itu adalah berkat dari Tuhan. Ada yang miskin, biar nggak ada duit, tetapi dia bisa tidur dengan nyenyak. Buat mereka, makan nasi dengan garam itu nikmat. Kita yang dari kota ke pedalaman, kayaknya kita sedih melihat mereka. Aduh, kasihan. Rumahnya dari gubuk, tidurnya di bilik bambu, makannya hanya nasi dengan garam doang. Kita lihatnya kasihan. Tetapi mereka yang menjalaninya nggak stres tuh. Nikmat aja tuh makan nasi dengan garam. Kategori stres itu bagaimana ya? Mereka nggak punya duit. Tetapi mereka menjalani hidup ini dengan tenang dan damai sejahtera. Yang bikin stres itu sebenarnya karena elu banyak maunya. Begitu. Benar itu. Yang bikin stres itu karena orang nggak pernah merasa cukup. Saya ada kenal orang super kaya. Crazy rich. Hartanya nggak bakal habis sampai 7 turunan. Sampai 7 turunan. Yang kasihan adalah turunan ke-8. Karena nggak punya lagi harta bagian. Yang turunan ke-8 menjadi orang miskin. Crazy rich ini terus saja stres. Susah tidur. Bahkan nggak tidur berhari-hari. Begadang terus sampai pagi. Setiap hari selalu begitu. Jiwanya gelisah. Padahal hartanya banyak. Dia mau beli apa saja tinggal bilang. Ada asisten pribadi yang siap melayani 24 jam. Mau kemanapun dia bisa. Ada helikopter, ada private jet yang siap mengantar dia kemanapun dia mau. Tetapi hidupnya selalu stres. Setiap hari selalu berdebat dengan pasangannya. Selalu penuh curiga terhadap orang lain. Dan suka menghakimi. Totally not happy. Nggak bahagia. Tidak ada sukacita dan tidak ada damai sejahtera. Anda bilang harta bisa membuat kita bahagia? Belum tentu, belum tentu. Saya pelajari, kenapa ya kok dia nggak bisa tidur ya? Padahal ranjangnya, saya yakin itu adalah King Coil Super Premium. Yang katanya, kalau kita sudah tidur, jadi lupa bangun. Tetapi ini malah dia nggak bisa tidur. Ternyata saya lihat begini, rasa syukur yang sering dia ucapkan. Dia selalu mengatakan bersyukur saja. Rasa syukur yang sering dia ucapkan ini hanya sebatas di mulutnya saja. Meskipun hartanya nggak habis sampai 7 turunan, tetapi dia tidak pernah menikmati harta itu. Selalu saja dia merasa tidak pernah cukup. Jadi apa penyebabnya? Yang pertama, tidak pernah mengucap syukur. Yang kedua, tidak merasa cukup. Yang ketiga, hidup dalam perbuatan daging, hidup dalam kecemaran, hidup dalam hawa nafsu, kemabukan, pesta pora, dan amarah. Good people, jika kita ingin damai sejahtera, yang paling penting kita lakukan adalah jangan suka iri dengan kehidupan orang lain. Jangan suka menghakimi orang lain. Mari lakukan firman Tuhan. Menangislah bersama-sama orang-orang yang sedang menangis. Dan bersukacitalah bersama orang yang sedang penuh sukacita. Jangan sampai orang bahagia, kita marah. Orang diberkati, kita iri hati. Misalnya, kalau adik atau kakak kita lebih kaya daripada kita, bagaimana? So what? Ikutlah bahagia dengan mereka. Saya kasih tahu ya, lebih baik keluarga kita itu lebih kaya dari kita. Kenapa? Karena kalau mereka miskin, mereka pasti akan menyusahkan kita.
Apa-apa minta dari kita. Yang repot adalah kita juga. Kenapa kalau mereka lebih kaya dari kita jadi iri hati? Harusnya kita syukuri kalau mereka lebih kaya daripada kita. Artinya, mereka yang akan berkati kita. Jangan malah iri hati. Nggak perlu kita iri hati karena kakak kita dibelikan tas branded, Louis Vuitton, Gucci, Hermes, atau merek-merek terkenal lainnya, sedangkan kita tidak punya. Nggak perlu. Nggak perlu branded-branded. Nggak perlulah hidup dikejar-kejar sama merek dengan keinginan-keinginan merek dunia. Karena yang nggak penting beginilah yang bikin kita suka iri hati. Iri sama orang lain, iri sama yang dimiliki oleh orang lain, termasuk kepada saudara kita sendiri. Percayalah ya, kalau Anda itu tidak ngiri sama orang lain, maka Anda akan ikut sukacita. Apabila dia diberkati, Anda juga akan ikut bahagia. Good people, ada beberapa teman yang suka membicarakan mengenai channel orang lain. Dia mengatakan channel si A begini, channel si B begini, channel si C begini, dan sebagainya. Bla 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 bla. Ya, menjelek-jelekkan channel orang lain. Mereka ingin tahu bagaimana reaksi saya. Saya jawab gini aja. Saya percaya Tuhan memakai setiap orang dengan cara yang berbeda untuk menyelamatkan semua umat manusia. Selera manusia berbeda-beda. Anda yang menyaksikan siaran ini, puji Tuhan kalau Anda senang sama saya. Tetapi banyak juga kan yang sebel sama saya. Kan begitu? Ayo, saudara-saudaraku, good people, jangan lagi hidup dalam perbuatan daging, supaya kita punya damai sejahtera dan sukacita. Galatia 5 ayat 24-26 berbunyi, barang siapa milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat yang ke-25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga hidup dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Good people, marilah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan dipimpin oleh daging. Kalau kita melakukan segala sesuatu keluar dari ambisi dan keinginan diri sendiri, pasti kita akan stres. Wah, kok nggak cukup? Kok nggak cukup ini? Ini masih kurang. Kok nggak cukup? Selalu kita berkomentar dan mengeluh bahwa apa yang kita punya, apa yang kita terima, selalu merasa tidak pernah cukup. Cobalah Anda periksa lagi. Apakah yang Anda lakukan ini berasal dari Tuhan atau bukan? Roma 8 ayat 5-6 berbunyi, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan dan hawa nafsu membuat kita selalu fokus kepada hal-hal yang duniawi dan tidak pernah ada habisnya. Yang mau hidup dengan damai sejahtera dan sukacita, mari kita belajar bersyukur bersama-sama. Saya akhiri dengan pembacaan Kolose 3 ayat 15 yang berbunyi, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, biarlah damai sejahtera-Mu memerintah dalam hati kami. Biarlah damai sejahtera-Mu menetap dalam kehidupan pribadi kami lepas pribadi. Biarlah kami hidup dalam damai sejahtera dan kami hidup penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah
mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Have a blessed Sunday, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Kau selalu menyertai, Kau menuntunku ke air yang tenang. Kau selalu berfirman, ku mau mendengarkan. Hatiku tenang bersamamu selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Ku tak dapat rangkaikan kata-kata indah selain ku bersyukur Tuhan. Ku berterima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Ku tak pernah sendiri, Kau selalu menyertai. Kau menuntunku ke air yang tenang. Kau selalu berfirman, ku mau mendengarkan. Hatiku tenang bersamamu selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Ku tak dapat rangkaikan kata-kata indah selain ku bersyukur Tuhan. Ku berterima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Ku tak dapat rangkaikan kata-kata indah selain ku bersyukur Tuhan. Ku berterima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Ku tak dapat rangkaikan kata-kata indah selain ku bersyukur Tuhan. Ku berterima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setia
setiamu